hari. Kenapa? Kopi sudah naik. Sekarang kan Arabica di Indonesia sudah 85.000. Dulu masih dengan harga standarnya itu 25 dari tahun 2019 2021 itu masih dengan standar 25.000. Nah, di standar tahun 25.000 kami kafe ini sudah memberanikan diri beli kopinya itu dari para petani sudah dengan 50.000. Ini yang kami beli. Nah, di situ pun masyarakat belum sadar semua. Belum. Sampai hari ini pun ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Jadi kami kelompok ini pertama memang kita setengah mati bermam. Jadi kita mau bergabung dalam satu organisasi memang itu setengah mati. Apalagi kita sebagai ketua. Nah, namanya organisasi itu apalagi kita sebagai ketua, kita diskusi urus kelompok. Setelahnya itu kita kan tidak punya dapat apa-apanya. Karena kita maunya berjuang untuk semua anggota kelompok itu bagaimana. Nah, ini barang tergantung kepribadian seseorang. Kopi ini urutan yang kedua. Saya contoh, kita datang ke rumah, kan orang suruhkan kopi kita laku. Itu di mana saja. Orang pertama bukan suruh kami minum air, tidak. Minum apa kopi itu. Makanya ada dampingan dari unsur, ada kerjasamanya kita. Ini yang kita harus betul-betul paham. Ketika kita mau menjual kopi, sebenarnya kita petani yang menentukan harga kopi. Nah, misalnya saya, berapa harganya kopi di pasar? Kalau kita sudah bisa memproses kopi, otomatis kita yang menentukan harga. Bukan orang yang datang dari cuaca begini, pas kita pulping habis, tidak kita langsung masukkan ke dalam ini. Kopi itu tidak boleh, karena nanti dia berjamur. Biarkan saja kita mungkin ambil kakak yang bekas apa nih kakak? Terpal yang baliho itu kakak, habis pulping lepas dia, jangan diganggu-ganggu, biarkan saja. Nah, ketika malam mungkin ada hujan tutup dulu. Pokoknya jangan diganggu sampai dia mengering dengan sendirinya. Ketika kita ganggu, otomatis dia punya glukosa itu akan berkurang kakak. Nanti dia gagal. Setelah dia kering kakak 1 atau 2 hari baru kita beralih ke pengeringan itu. Nah, nanti sisa kulitnya kakak itu bagus sekali untuk sekarang. Karena apa kopi ini kita harus sortir. Yang pertama kita bisa pilihkan itu antara rusak dengan yang murni kita jual. Yang rusak ini kita jual dengan harganya tersendiri. Habis itu yang murni yang kita pilih yang sudah bagus itu dia punya harganya tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa pisahkan itu antara yang kita ada batu dan ada kayu. Dari cara sortir kopi, setelah kita pilih kopinya itu yang sudah bagus, ada juga kita pilih lagi ada satu macam kopi namanya kopi lanang. Kopi lanang belum tahu kan? Kopi lanang itu sama dengan kopi jantan. Dia satu biji itu. Dari kopi ini dia macam-macam bentuk. Ada orang yang pasaran sekarang itu cari ada kopi lanang itu yang kopi biji tunggal. Satu biji itu yang dia pasarnya itu mungkin harga pasarnya itu tergantung dengan punya permintaan. Kenapa? Kopi kenapa kopi asalan ini namanya asalan kakak ya? Dia masuk komersial. Kenapa sebelum kita sortir kita harus timbang? Karena ketika kita dapat nanti cacatnya seperti ini, penyebabnya ada kakak, ada yang terserang sama penyakit. Nanti kita jalan keluarnya, oh ternyata saya sortir ini ada banyak yang terserang sama penyakit. Ada juga ketika kita tumbuk bukan rusak tapi pecah kak. Toh, misal ini pecah ini kakak, dan ini yang terserang sama penyakit. Ini tuh. Saja tadi tempatnya yang kita cari yang begini-begini. Kita mau belajar menara. Kamal tip ay cucuk malibak sa ilim ako na. Itu bahasa umum kan bahasa. Jadi saya akan membedakan yang baik dengan yang jelek. Jadi yang baik ini kita akan sangrai dan yang jelek ini kita akan simpan. Susu bahaya. Kenapa itu ada dia punya keuntungan manis dia. Masuk kok nggak percaya? Saya kemarin saya dulu.
Biasa. Ica, pamitene kopi nih, Ica. Tapi sendal di bawah. Kopi rasanya pernah ada. Ini cupping ya, cupping itu sama dengan kita menguji teknik kopi. Jadi setiap sesuatu yang kita akan buat kita wajib tes. Kemudian cara-cara menyeduhnya supaya mendapatkan kopi dan rasa yang terbaik. Walaupun mama tadi menyangrai bagus, tapi seduhnya salah maka nanti rasanya juga akan salah. 93 sampai 92. 93 sampai 92 suhu air panas. Standar kafe kakak. Oh ya, pesan kakak. Jadi kita seduhnya begini. Kopinya berapa miligram? 12 gram. 12 gram. Nah, jadi gini kak, gini. Oh, dia harus terlatih. Harus bergaya ya? Biarkan dulu sampai dia mengembung. Jadi gas yang ada di dalam kopi itu dia keluar. Nanti dia kembung sendiri nanti. Ini namanya blooming ya, blooming. Ini kita umur kira berapa? Ini pegang, ini maunya bapak saja. Yang penting di kumur kasih bersih kakinya lidah. Tidak Setelah itu, ini kan dia masih tutup kakak dengan dia punya tadi. Nah, ini dia punya serbuk tadi masih tutup. Kita harus begini kakak. Pertama kali kita cium. Kakak, kasih ini dia. Kakak, ditarik. Jadi dia melekat di kakinya lidah kakak. Baru kita rasa di sini nanti. Dapat rasanya kalau kita terus belajar. Dan ini kan wajib kita belajar untuk mentes. Kalau ini saya rasa ini rasanya pahit dan dia seperti teh, aroma bunga-bunga kakak. Ini namanya French press. Nah, kita bertanah udah kau. French press dari negara Perancis. Sama dengan. Ini susu. Full cream milk. Gula cair dulu, terus susu, es batu. Iya, terlalu besar kayaknya.